Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadli Alif dengan NIM 110.121.334. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu modulasi, yang dimana saya akan menjelaskan dengan dibantu infografis yang telah saya buat. Dan beberapa lama lagi langsung aja kita masuk infografisnya untuk mengetahui lebih lanjut apa itu modulasi dan apa saja yang ada dalam modulasi itu. Oke, di sini setelah membuat infografisnya, yang di mana pertama modulasi. Modulasi itu apa? Modulasi adalah proses perubahan suatu gelombang periodik sehingga menjadikan suatu sinyal mampu membawa suatu informasi. Nah, itu maksudnya gimana? Maksudnya itu, misal kita menyampaikan suatu informasi kayak sekarang ini, itu dia tidak langsung dikirimkan hanya dengan sinyal informasinya saja, tapi ada sinyal pembawanya yang di mana sinyal pembawa itu harus frekuensinya lebih besar dibandingkan sinyal informasinya. Oke, modulasi itu ada berapa sih? Nah, modulasi itu dibagi dalam dua bentuk sinyal, yaitu modulasi analog dan modulasi digital. Nah, yang di mana kedua modulasi ini sama-sama merupakan pengembangan sinyal informasi, tapi bentuk sinyalnya berbeda, yang di mana modulasi analog itu dia bentuk sinyalnya analog, sementara modulasi digital itu dia bentuk sinyalnya digital. Nah, di mana sinyal analog dan sinyal digital ini mempunyai frekuensi yang lebih rendah dibandingkan dengan sinyal pembawa yang memiliki frekuensi lebih tinggi. Nah, terus apa aja sih contoh dari modulasi ini? Yang pertama, modulasi analog. Misal modulasi analog kita sedang mendengarkan siaran radio. Nah, itu termasuk modulasi analog. Kenapa? Karena yang dikirimkan itu cuma suara saja, yang dimana suara dari pembawa berita di radio itu merupakan sinyal informasinya, dan yang dimana itu akan ditumpangkan nanti ke sinyal pembawa yang akan dikirim melalui BTS-BTS mereka. Nah, terus untuk modulasi digital itu sendiri contohnya adalah perangkat-perangkat elektronik kita seperti PC, seperti handphone, yang dimana dalamnya itu menggunakan sinyal dalam bentuk digital. Contohnya apa? Ya seperti bahasa binar dan lain sebagainya. Nah, terus dari dua bentuk sinyal ini, ada nggak perbedaan lainnya? Ada nggak jenis-jenis lainnya? Nah, tentu saja ada. Yang pertama, untuk modulasi analog itu sendiri terbagi menjadi tiga. Itu ada modulasi amplitudo, ada modulasi frekuensi, dan ada modulasi fasa. Nah, untuk modulasi digital sendiri ada juga nggak? Nah, ada juga, ada tiga juga. Yang pertama, ada amplitude shift keying, ada fasa shift keying, dan yang ketiga ada frekuensi shift keying. Nah, perbedaannya apa sih dari mereka masing-masing itu? Nah, dari setiap jenis yang telah saya sebutkan tadi, baik pada modulasi analog maupun modulasi digital, perbedaannya ada pada teknik modulasinya, di mana ada yang menggunakan amplitudo, ada yang menggunakan frekuensi, dan ada yang menggunakan fasa. Nah, perbedaannya juga itu adalah di bentuk sinyalnya, di mana bentuk sinyal pada modulasi analog menggunakan sinyal analog, dan modulasi digital menggunakan sinyal digital. Nah, terus gimana sih outputnya? Nah, di sini saya mengambil contoh output dari modulasi analog saja. Nah, yang dimana output modulasi analog ini yang saya cantumkan seperti yang ada di layar ini. Pertama, bentuk output dari sistem blok komunikasi FM. Di sini kita bisa lihat ada gelombang pembawa yang dimana frekuensinya jauh lebih besar dibandingkan sinyal informasi. Nah, untuk FM ini, dia tuh di saat sinyal informasinya ada di puncak, maka si keluarannya nanti dia bakalan semakin rapat seiringan dengan adanya di puncak sinyal informasi itu. Sementara kalau dia makin menurun, dia ada di lembah, maka si keluarannya nanti akan semakin merenggang seperti ini. Nah, di saat dia naik lagi ke puncak sinyal informasi, maka si sinyal keluarannya akan seperti ini. Sinyal termodulasinya akan seperti ini. Nah, terus yang kedua nih, ada sistem blok komunikasi AM. Nah, di sini perbedaannya ada di amplitudonya, yang dimana jika dia sinyal informasinya ada di puncak,
maka si sinyal termodulasi atau sinyal keluarannya bakalan gede seperti ini atau amplitudanya semakin besar. Sementara saat dia di bawah amplitudanya semakin kecil. Nah, untuk fasa yang kita bisa lihat di sini agak sedikit ada kemiripan dari blok komunikasi FM juga si PM atau si fasa ini. Tapi bedanya apa? Kalau kita perhatikan baik-baik, di saat sinyal informasi di modulasi FM ini dia ada di puncak, maka dia semakin rapat. Sementara di fasa, di saat sebelum mencapai puncak itu, dia akan semakin rapat di saat dia mengalami kenaikan dari lembah mau menuju ke bukit dari sinyal informasi ini, dari rendah mau ke tinggi pada sinyal informasi ini, di saat dia ditumpangkan, maka sinyal termodulasi fasanya itu bakalan seperti ini. Nah, ini adalah output modulasi analog yang saya masukkan ke infografi saya. Nah, untuk sumbernya sendiri saya ambil dari mana? Yang pertama, dari modul praktikum sistem komunikasi, dan yang kedua saya ambil dari materi kuliah sistem komunikasi dosen saya, yaitu Bapak Dr. Suartono Syarotogoro. Oke, mungkin untuk penjelasan infografi saya tentang modulasi ini segitu saja. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kata-kata saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.